Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Judul perikop firman Tuhan ini, Yusuf di rumah Potifar. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama tahu bagaimana perjalanan kehidupan dari tokoh Alkitab ini ya, yang bernama Yusuf ya. Dia adalah anak Yakub. Ya, dan Alkitab mengatakan bahwa Yusuf ini karena lahir di masa tua daripada Yakub, maka Yakub begitu mengasihi dia lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Bahkan Yusuf diberikan jubah yang maha indah. Suatu perlakuan yang berbeda dari Yakub kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan perlakuan ini sudah pasti Bapak Ibu menimbulkan kecemburuan. Menimbulkan iri hati dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Sehingga pada suatu ketika mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka membuang dia ke dalam sebuah sumur yang kering. Lalu mereka menjual dia dan dia dibawa ke Mesir ya. Dan dia dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Dan Yusuf tinggal di rumah Potifar menjadi seorang pelayan, seorang pembantu. Kurang lebih 10 tahun Yusuf ada di rumah Potifar sebagai seorang budak belian Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sejak Yusuf ada di rumah Potifar, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Alkitab berkata bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil ya. Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga Bapak Ibu hal itu membuat apa? Tuannya Potifar itu diberkati oleh Tuhan. Jadi tuannya Potifar itu diberkati oleh Tuhan karena siapa? Karena Yusuf. Kalau Yusuf nggak ada di situ, dia tidak mengalami berkat Tuhan. Hal ini bicara apa Bapak Ibu? Bahwa kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia dimanapun dia berada, dia punya pengaruh, punya dampak. Bahkan dia menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Kehadiran kita di mana saja, kita di dalam keluarga, kita di perusahaan, di tempat kita bekerja, di dalam lingkungan sosial, lingkungan bermasyarakat. Harusnya sebagai orang percaya kita seperti Yusuf. Kehadiran kita membuat tempat di mana kita berada, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka pun mengalami berkat Tuhan. Mereka mengalami dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Karena siapa Bapak Ibu? Karena kita ada di situ. Segala
Yusuf berhasil, ya. Sukses. Dan semua orang pasti menginginkan apapun yang dia kerjakan berhasil. Ya. Saya tidak sedang khotbahkan teologi kemakmuran. Ya. Memang ada orang yang anti teologi kemakmuran. Ada orang yang terlalu menekankan teologi kemakmuran. Ada juga yang terlalu menekankan teologi salib. Teologi penderitaan. Kalau yang teologi salib, kalau ikut Tuhan harus menderita. Ya. Saya ingat dulu Pentakosta zaman dulu, itu istri pendeta nggak boleh pakai make up, harus kasih tunjuk mukanya susah gitu ya, menderita. Itu zaman dulu ya. Pendeta itu nggak boleh macam-macam. Kalau bisa bajunya lengan panjang putih, celana putih, sepatu putih, kaos kaki putih, kelihatan suci di luar. Itu zaman dulu. Pendeta harus susah, harus mukanya nggak boleh bercanda. Oh, kalau zaman dulu, kalau yang Pentakosta zaman dulu ya, kalau pendeta bercanda, wah ini pendeta kagak rohani gitu. Harus menderita. Nah itu teologi salib, teologi penderitaan. Tapi sebaliknya ada juga orang yang terlalu menekankan kemakmuran. Kalau nggak diberkati secara finansial, secara materi, berarti dia dikutuk Tuhan. Kalau dia ikut Tuhan lalu susah secara ekonomi, wah dosanya banyak. Itu teologi kemakmuran. Nah kalau saya lebih condong apa? Teologi keseimbangan aja. Karena apa? Alkitab ngomong dua-duanya. Alkitab bicara bahwa kita ikut Tuhan harus siap menerima salib. Tapi Alkitab juga bilang bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi saya lebih senang teologi keseimbangan karena dua-duanya. Jadi kita jangan juga anti kemakmuran, jangan juga anti penderitaan salib. Dua-duanya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah Yusuf Bapak Ibu sebenarnya dia tidak mungkin bisa berhasil dan sukses. Ya. Tidak mungkin. Kenapa? Ada banyak faktor, ada banyak alasan kenapa Yusuf itu saya bilang harusnya dia tidak mungkin berhasil dan sukses. Yang pertama, Yusuf itu seorang asing di Mesir. Dia pendatang. Kalau pendatang perantau itu, apalagi dia datang tidak bawa tanah dari kampung halamannya, tidak bawa uang yang banyak. Sehingga faktor ini bisa saja menjadi ukuran bahwa tidak mungkin dia bisa berhasil. Dia yang datang merantau ke Mesir nggak bawa apa-apa, tidak bawa uang, tidak bawa keahlian apapun yang dia miliki. Dia seorang asing ya, di tanah Mesir. Lalu dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan keluarganya. Dia tidak punya saudara, punya keluarga. Kalau kita punya saudara, punya keluarga Bapak Ibu. Kan kalau kita susah masih bisa datang ke saudara kan. Masih bisa minta tolong. Bang bantu dong. Ini lagi susah, bisa nalangin dulu enggak ini. Gue lagi pusing nih. Itu kalau punya. Tapi Yusuf, bagaimana mungkin dia mau dapat bantuan dari mana? Lalu Yusuf itu seorang budak belian. Tidak punya harga diri, status sosial yang baik di masyarakat. Orang yang sangat direndahkan, dibuang. Bahkan Yusuf juga difitnah sebagai seorang penjahat. Dan dia juga mantan seorang napi, narapidana. Di penjara namanya Yusuf. Sekarang juga kalau saya melayani ke lapas Bapak Ibu, itu yang ikut ibadah itu orang Kristen. Namanya Matius, Markus, Lukas, Paulus ada di penjara Bapak Ibu. Paulus Nainggolan ada di penjara dia. Kasus apa? Kasus pembunuhan gitu. Petrus lagi nama Petrus. Petrus Marpaung gitu. Kasus apa? Narkoba. Oh pada Marpaung ya. Itu di penjara-penjara sekarang. Nah waktu itu Yusuf ada di penjara.
Dan biasanya orang selalu melihat negatif dari orang-orang yang mantan napi. Tidak mungkin. Faktor-faktor ini menjadi alasan tidak mungkin Yusuf bisa berhasil. Dan Bapak Ibu, kalau kita coba bawa ke diri kita, kalau kita melihat diri kita, ada banyak hal yang seringkali kita bisa ukur. Gak mungkin saya bisa berhasil, saya bisa sukses. Bapak Ibu, yang disebut berhasil sukses itu tidak melulu bicara soal materi. Yang disebut sukses dan berhasil adalah ketika kita mampu membuat orang lain berhasil, ketika kita mampu membuat orang lain menjadi lebih baik hidupnya, itu kita telah berhasil menurut kacamata Alkitab. Melalui hidup kita, kita bisa membuat orang yang dulunya tidak kenal Tuhan, dia menjadi kenal Tuhan. Yang dulunya pemabuk, sekarang tidak mabuk lagi. Yang dulunya malas, sekarang dia rajin. Yang dulunya penjahat, sekarang dia berubah menjadi orang yang melayani Tuhan. Maka kita orang-orang yang sukses. Kita orang-orang yang berhasil. Nah, alasan-alasan tadi Bapak Ibu tidak mungkin membuat Yusuf bisa berhasil. Tapi ada hal yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa dalam setiap kasus pergumulan hidup yang dia alami, Yusuf berhasil lulus ujian karena Tuhan menyertai dia. Dan Alkitab berkata, apa yang membuat Yusuf itu berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan bekerja melalui Yusuf dalam situasi, dalam keadaan, kondisi yang dia alami. Alkitab bilang apa? Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi proses perjalanan penderitaan salib yang harus dialami oleh Yusuf, ternyata Tuhan pakai sarana itu dengan tujuan apa? Supaya melalui hidup Yusuf, dia berhasil dan sukses. Dalam arti bahwa melalui hidupnya Yusuf, maka dia bisa memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Coba kita buka dalam Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Ayat 20, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa tujuan Tuhan membuat Yusuf menjadi berhasil, Yusuf menjadi sukses, sekalipun dia harus mengalami perjalanan penderitaan yang cukup panjang. Ini kisah ini dalam Kejadian pasal 50. Setelah Yusuf jadi orang yang diberkati di Mesir, saudara-saudaranya datang. Karena mereka dengar Mesir kelimpahan makanan. Mereka datang tapi mereka nggak tahu kalau mereka sedang berhadapan dengan orang yang pernah dijual, dibuang dan mau dibunuh itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Makanya Bapak Ibu, di setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, bahkan mungkin itu hal yang sulit dan menyakitkan sekalipun, seringkali Tuhan memang bekerja melalui semuanya itu. Cuma ada kala kita nggak paham. Kita bisa marah-marah sama orang, wah aku marah banget sama dia. Padahal seringkali Tuhan pakai peristiwa itu untuk kebaikan kita. Nah ini yang dialami oleh Yusuf. Makanya Yusuf bilang, memang kalian mereka-reka yang jahat. Di pikiran kalian itu, di hati kalian itu, gimana orang ini bisa mati, bisa susah. Kalian mereka-reka yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Dengan maksud apa? Supaya bangsa Israel, keturunan Israel itu terpelihara dari kelaparan. Nah, di sini kita lihat bahwa Yusuf diberkati Tuhan, mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa, supaya dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat bagi banyak orang. Ini tujuannya. Kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berhasil, supaya kita menjadi berkat. Coba kita baca Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ini tujuan Tuhan memberkati kita. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari dua ayat ini sangat jelas bahwa tujuan Tuhan membuat kita berhasil, tujuan kita membuat kita sukses, supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi berkat. Oleh kita semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, dengan apa Bapak Ibu? Mungkin kita diberkati oleh Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Atau kita diberkati Tuhan dengan apa? Finansial yang berkelimpahan. Tujuannya apa? Tuhan memanggil kita, tujuannya supaya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika kita bisa membuat orang lain hidupnya menjadi lebih baik, perjumpaan kita dengan seseorang lalu orang itu hidupnya berubah Bapak Ibu, maka di situ kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, suatu ketika saya mengajar Bapak Ibu, waktu itu di FISIP UI, mengajar mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi. Itu untuk semua agama, dari berbagai lintas agama. Ada satu mahasiswa ya yang agak sedikit rese kalau di kelas, suka ngerjain teman-temannya. Ya di kelas itu kan macam-macam kan. Ya, tapi kalau di UI rese-rese tapi pintar gitu. Nah, kalau disuruh ujian pasti nilainya bagus. Nah lalu dia suka rese, dan saya kalau hadapi mahasiswa seperti itu, saya selalu memberikan perhatian khusus. Ya, biasanya kalau saya ngajar, saya turun ke bawah, lalu saya berdiri di belakangnya dia, karena dia laki-laki, saya suka pegang bahunya. Supaya biar dia tenang gitu, singa ini tenang gitu ya. Itu secara psikologis, itu ada teknik pedagogis ya. Ilmu pendidikan itu salah satu trik ya. Bagaimana kita meneduhkan anak singa yang mengaung-ngaung gitu ya. Kalau kita marah dia bisa lebih marah. Udah kita ini. Lalu waktu saya ngajar saya bilang begini. Kalau kau, ya saya sebutkan namanya. Saya bilang kalau kau mulai hari ini kau bisa menyikapi hidupmu dengan baik. 10 tahun akan datang kau akan jadi gubernur Bali. Karena kebetulan dia orang Bali kan. Saya buat bercanda tapi saya pikir bagaimana supaya dia ini bisa. Saya pikir omongan saya itu lewat begitu saja. Waktu ujian akhir semester Bapak Ibu, mahasiswa mengerjakan soal, mereka tulis semua. Saya periksa satu-satu. Lalu sampai ke nama anak ini. Saya periksa semua, soal pertanyaan satu dijawab semua. Lalu di bagian terakhir, dia buat catatan kecil. Dia tulis begini, special thanks to Pak Yoel. Lalu dia bilang begini, Pak Yoel, saya mau bilang sesuatu kepada Bapak. Bukan untuk merayu Bapak supaya Bapak kasih saya nilai yang bagus. Tapi saya aminkan apa yang Bapak bilang. Dan saya akan buktikan satu waktu saya akan jadi orang hebat. Wah. Jujur aja waktu saya baca itu yang buat saya jadi bersemangat. Kenapa saya mau tetap mengajar. Karena saya pikir dari hidup kita ini ketika kita bisa merubah cara pandang seseorang. Membuat tingkah
perilakunya berubah, kita berhasil. Jadi berhasil itu bukan soal kita hanya kasih duit. Bukan itu. Itu terlalu kecil, itu bagian, bukan segala-galanya. Tapi bagaimana Tuhan memanggil kita, mengutus kita ada di tengah-tengah dunia ini. Supaya ketika kita ada di situ, kita bisa membuat orang berubah. Cuma saya udah nggak tahu anak itu sekarang di mana. Karena udah nggak tahu lagi dia di mana gitu. Tapi saya baca itu kalimat, saya bilang wah ini berarti saya pikir lewat begitu saja. Dan mungkin masih banyak lagi Bapak Ibu. Satu waktu juga Bapak Ibu, saya habis mengajar, saya mau ke parkiran, ada satu mahasiswa yang ngejar saya. Ini mahasiswa ini di kelas diam aja gitu. Dia. Lalu dia ngejar saya, dia bilang, Pak Yoel, Bapak kenapa mau jadi dosen? Ya, dia nanya gitu. Saya bilang ya saya ini kan sebenarnya pendeta tapi ngajar agama. Terus lalu dilibatkanlah untuk ngajar salah satu mata kuliah itu. Jadi saya bilang memang kenapa? Ya saya ngamatin Bapak selama Bapak ngajar. Kayaknya Bapak bersuka cita ya dengan ngajarnya. Terus saya bilang, saya candain dia, saya bilang kamu gak usah jadi. Saya pikir dia bertanya karena dia punya minat mau pingin jadi dosen juga seperti saya kan. Saya bilang dia, kamu gak usah jadi dosen deh, dosen gak banyak duitnya. Kamu jadi aja praktisi, pengacara atau apa itu duitnya banyak. Tapi saya melihat di sini mungkin dia menangkap ada hal-hal yang dimana membuat dia kok ada sesuatu yang ini. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita baca tadi bahwa ketika Yusuf ada di rumah Potifar menjadi diberkati. Bahkan saya baca ada beberapa penafsiran, kemungkinan Potifar usahanya lagi susah waktu itu. Bertahun-tahun dia mengalami kesulitan dalam usahanya. Tetapi kehadiran Yusuf, misalnya dalam ayat yang kelima, coba kita baca. Ayat keempat, Kejadian 39 ayat 4 dan 5. Coba ditampilkan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Nah ini ada kata sejak ia memberikan kuasa. Ada penafsiran begini bahwa sejak Yusuf ada di rumah itu, yang dulunya usahanya Potifar itu sudah nggak jalan. Sudah punya masalah yang besar. Tapi sejak ada Yusuf di situ, dia diberkati. Diberkati karena siapa? Karena Yusuf. Luar biasa ke Bapak Ibu. Berarti kehadiran orang percaya itu, wah luar biasa. Bapak Ibu ada di kantor, bagaimana kehadiran Bapak Ibu ada di situ, membuat perusahaan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jangan di kantor, saya dengar banyak karyawan sudah di kantor ngomel-ngomel terus. Kalau saya kan sering khotbah di kantor-kantor juga. Ngeluhnya apa? Aduh bos saya begini-begini. Saya bilang aduh kalau kamu mental begitu gimana kamu mau diberkati? Gimana perusahaanmu mau diberkati? Kamu ada di situ supaya melalui kamu perusahaan itu diberkati. Bukannya kamu ngomel-ngomel lagi. Marah-marah bosmu. Jadi kehadiran kita membawa berkat. Di sini dikatakan segala milik daripada Potifar, baik di rumahnya maupun yang di ladang, perusahaan, usahanya, semua diberkati Tuhan karena Yusuf. Ini namanya kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan kita diberkati tapi kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan Tuhan membuat kita berhasil dan sukses bukan untuk kesombongan diri kita, bukan untuk diri kita, tetapi yang paling penting adalah kita menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tadi Kejadian 12 panggilan Abraham itu. Aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat.
Saya suka bilang mahasiswa saya, kalian kuliah ini tujuannya apa? Supaya nanti kalian punya ilmu dan kau bisa buat sesuatu supaya itu bisa berguna buat banyak orang. Kemarin minggu ini kita lagi bahas di UI tentang partisipasi gereja dalam masyarakat. Bagaimana kehadiran orang Kristen dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dan dia harus berpartisipasi, berkontribusi. Nah, bisa dalam segala hal, bidang politik, kita bisa menciptakan sesuatu lalu itu bisa berguna. Yang bisa bangun perusahaan, saya bilang kau nanti jadi pengusaha hebat, kamu jadi punya perusahaan, lalu punya karyawan 100, kamu sudah jadi berkat buat 100 orang. Kalau 100 orang itu punya istri, 1 udah berapa? Belum kalau istrinya ada yang 2, 3 kan? Sudah berapa tuh? Anaknya. Maka dengan kau bisa bangun perusahaan, kau sudah menjadi berkat buat banyak orang. Itu panggilan orang Kristen di situ. Bukan lagi untuk berpikir diri kita sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Dan ketika kita diberkati menjadi berhasil dan sukses, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Kita menjadi sukses bukan tujuannya supaya kita buktikan bahwa kita hebat, ya. Tetapi supaya kita menjadi berkat. Ya. Bahkan ada yang dia bilang, oh gua mau jadi orang kaya, orang hebat, biar aku bisa buktikan ke mereka gitu. Nanti kalau saya jadi orang hebat, saya akan hancurin mereka. Bukan tujuannya itu. Bukan tujuannya itu. Kayak ada yang bilang begini ya, dulu dia masih susah, selalu pertanyaannya apa, mau makan apa ya, itu mau makan apa berarti dia sedang bergumul untuk makan aja susah kan. Aduh mau makan apa ya, beras udah gak ada, uang udah gak ada. Ya. Lalu kalau dia sudah mulai diberkati lagi sedikit, pertanyaannya bukan mau makan apa lagi, tapi mau makan dengan apa. Aduh bosan terus makan kangkung ya. Nah, itu ciri-cirinya dia sudah mulai diberkati ya. Jadi dia udah mulai nanya istrinya, kita mau makan dengan apa ya? Gitu. Lalu kalau dia sudah diberkati lagi, pasti pertanyaannya berbeda. Mi, mau makan di mana ya? Udah bosan dengan masakan mami ya. Sekali-sekali makanlah di Telaga Seafood gitu katanya gitu ya. Nah kalau dia sudah diberkati lagi, pertanyaannya beda. Nah ini, mau makan dengan siapa ya? Nah ini udah bahaya nih ya. Udah bosan makan sama istri katanya gitu ya. Makan lagi dengan siapa gitu kan. Nah kalau dia sudah diberkati Tuhan, mau makan siapa? Itu bahaya tuh. Ada yang macam-macam dihabisin gitu. Nah, itu mau makan siapa? Semua karena punya duit kan. Kalau punya duit apa yang gak bisa? Siapapun bisa dia hancurin. Nah, motivasi seperti ini tidak sesuai dengan Alkitab. Apa motivasi sukses yang benar? Apa motivasi kita berhasil seperti Yusuf? Yaitu kita menjadi berkat. Nah di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa yang membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Itu hal yang luar biasa. Tadi ada banyak faktor yang sudah saya beberkan bahwa faktor-faktor ini tidak mungkin bisa membuat Yusuf berhasil. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, ini hal yang penting Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama kita, maka pasti hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu kemana saja ada orang yang sakit, ibu sakit ya, mari saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kita sudah jadi berkat kan? Ada orang yang lagi pergumulan, aduh Pak Yoel saya mau bunuh diri nih, saya sudah enggak ini. Kita doain dia, kita ngomong dia, lalu dia enggak jadi bunuh diri, kita sudah jadi berkat. Ada beberapa riset Bapak Ibu yang saya mengutip salah satu riset dari Thomas J. Stanley.
Dia melakukan riset terhadap 733 miliarder di Amerika. Ini riset ini masih cukup up to date Bapak Ibu. Dia meneliti dan dia ingin mencari tahu faktor yang menentukan kesuksesan daripada para miliarder ini. Dan dia mendapatkan hasil dari penelitian itu bahwa yang pertama yang membuat orang bisa berhasil dan sukses adalah kejujuran. Betul nggak Bapak? Ini riset terpercaya loh. Dan riset internasional Bapak. Hari-hari ini memang untuk kita sukses dan berhasil Bapak Ibu di mana saja. Dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, pelayanan. Orang hanya pengen lihat kita jujur atau enggak. Kejujuran itu penting. Lalu ada juga dalam riset ini disiplin. Mudah bergaul. Itu urutan ketiga. Dukungan pasangan. Nah, dukungan pasangan penting. Itu urutan keempat. Jangan dukungan pasangan yang lain. Pasangan sendiri enggak dukung, pasangan orang lain yang dukung. Banyak terjadi begitu kan. Ya, kalau dia ketemu pasangan orang, ayo Pak semangat maju. Pulang sampai rumah istrinya marah-marah gitu. Itu bukan dukungan pasangan. Lalu kerja keras. Ya. Kecintaan pada yang dikerjakan. Kalau kita melayani kita harus cinta pelayanan. Bapak Ibu bekerja di kantor harus cinta pekerjaan itu. Kalau berdagang singkong harus cintai dagang itu. Jangan kerjakan itu tapi ngomel-ngomel tiap hari. Itu namanya enggak mencintai. Sesuatu yang kita kerjakan kita harus cintai itu. Saya selalu ajarkan ke jemaat, kamu mau kerja apapun, hari ini untuk orang sukses tidak ditentukan oleh dia kerja apa. Mau kerja apapun, hanya jual gorengan aja, orang bisa sukses. Itu sudah ada buktinya. Bapak Ibu jual gorengan kalau punya 50 gerobak, 50 tenan di mana-mana gitu kan. Ya. Harus mencintai pekerjaan itu. Dan ternyata Bapak Ibu dari riset ini, saya coba mencari-cari, memiliki IQ yang tinggi, IPK-nya tinggi, itu urutan 21. Urutan 21. Memang sekarang ini kita hidup di suatu zaman, punya IPK bagus saja enggak menjamin kita bisa berhasil. Ya. Punya IPK bagus, pintar tapi sombong. Enggak bisa bekerja sama dengan orang lain, enggak jujur, hidupnya tidak teratur. Ya enggak bisa berhasil. Lalu saya lihat lagi. Masuk sekolah favorit atau top. Kuliah di sekolah yang biasanya kan kita kalau bisa kuliah di tempat yang bagus kan. Semua lulusan SMA kan berharap gitu kan. Bisa masuk di UI, di ITB, di UGM gitu kan. Kampus-kampus yang terbaik di Indonesia. Tapi di riset ini Bapak Ibu tahukah? Masuk di sekolah favorit atau top itu urutan 23. Urutan 23. Makanya tidak usah pusing, gak dapat kuliah di sekolah bagus pun gak apa-apa gitu. Ada kan sampai ada saya ketemu anak-anak yang karena dia gak dapat di UI dia gak mau kuliah. Mungkin dia berpikir hanya dapat di UI lah bisa buat saya sukses. Ini urutan ke-23. Ini riset bisa dipercaya Bapak. Bahkan beberapa waktu lalu kan ada di kabinet Menteri Jokowi kan. Yang bisa jadi menteri katanya nggak tamat SMA kan, tapi bisa punya perusahaan yang besar. Justru waktu reshuffle kabinet Jokowi yang periode pertama ada 2 profesor yang di reshuffle karena dianggap kinerjanya nggak bagus. Nah ini riset yang saya pikir sangat valid Bapak Ibu, yang juga bisa kita terapkan. Tapi yang paling penting yang menjadi perenungan kita hari ini. Kenapa Yusuf berhasil? Kenapa dia sukses apapun yang dia kerjakan? Karena dia disertai Tuhan. Ini kekuatan kita Bapak Ibu.
Kalau kita disertai Tuhan, mungkin kita punya skill terbatas. Mungkin kita punya kemampuan komunikasinya terbatas. Ya. Sekalipun memang kita harus usahakan itu. Tapi kalau kita disertai Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kalau Dia mau mengangkat kita, Dia mau membuat kita berhasil, itu hal yang kecil bagi Tuhan. Tapi ingat, kalau kita diberkati Tuhan, kita berhasil, kita sukses, kita harus pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua mau diberkati Tuhan, amin? Atau enggak ada yang mau diberkati? Kalau ada yang tidak mau diberkati, biar kita doain. Seperti ada beberapa doa yang saya lihat di video. Dia doain Tuhan buat dia jadi susah, buat dia jadi bangkrut. Itu doa apa tuh ya? Kita berhasil bukan untuk diri kita, tapi kita berhasil supaya kita memuliakan Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan.